Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini. Hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat, ya, dan juga nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala limpahan nikmat yang telah atas perjuangan yang telah beliau berikan kepada kita, sehingga kita saat ini bisa merasakan betapa indah dan nikmatnya menjadi seorang muslim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam membahas matan Abi Suja' Fiqih Syafi'i dari kitab Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Suja' karya Syekh Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullahu ta'ala. Kita sudah masuk ke pembahasan dalam bab tayammum, maka langsung saja kita membaca dan mentelaah dan membahasnya. Faslun fit tayammum, bab tayammum. Wa syara'itu tayammum khamsatu asya. Ya, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama, wujudul udri bisafarin aw maradin, adanya uzur berupa safar dan juga marad, sakit. Wa dukhul waqtis shalah, kemudian telah masuk waktu salat. Wa talabul ma, telah mencari air. Wa ta'adzuru isti'malihi wa i'wazuhu ba'da talab, dan juga berhalangan atau uzur dalam menggunakan air, atau i'waz, yaitu membutuhkan air setelah dia mencari air tersebut. Wa turabut tahir lahu ghubar, dan kemudian alatnya adalah tanah yang suci yang mempunyai ghubar, debu. Ya, fa in khalatahu jissun aw ramlun lam yujzi. Ya, jika tanah tadi bercampur dengan jissun, kapur, ya, atau gypsum, atau dengan pasir, maka itu tidak sah. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, at-tayammum secara bahasa adalah maknanya al-qasdu. Ya. Jadi at-tayammum ini secara bahasa maknanya sama dengan makna niat, yaitu al-qasdu. Niat secara bahasa artinya al-qasdu, sedangkan tayammum secara bahasa juga bermakna al-qasdu. Dan secara istilah, isalu turabin tahurin lil wajhi wal yadain. Ya, mengusap tanah yang suci selagi mensucikan, atau tanah yang tahur, kepada wajah dan juga kedua tangan, biniyatin, dengan niat badalan an wudu'in, dengan niat mengganti dari wudu, ya, au ghasli adwin, atau mencuci anggota wudu, ya, atau anggota tubuh, bisyaraitin makhsusah, dengan syarat-syarat yang khusus. Nah, ya, ada pengertian lain yang disebutkan oleh Dr. Labib. Ya, beliau mensyarah makna syarah syariat, mashu a'dha'il makhsusah bi turabin tahurin bi niyatin makhsusah badalan an wudu'in aw ghusli atwin, yaitu mengusap anggota tayammum yang khusus, anggota-anggota yang khusus, yaitu wajah dan dua tangan, maksudnya bi turabin tahur, dengan tanah yang suci, ya, bi niyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, badalan an wudu'in aw ghusli atwin, sebagai pengganti dari wudu dan juga dari membasuh anggota tubuh. Nah, jadi ya tidak jauh berbeda dengan pengertian yang dituliskan oleh pensyarah. Taib, itu pengertian secara
bahasa dan istilah. Jadi mengusap anggota tubuh yang khusus yaitu wajah dan kedua tangan. Kalau dalam tayamum itu hanya ada dua anggota tayamum, wajah dan telapak tangan atau wajah dan dua tangan. Sedangkan dalam wudu itu ada 4 anggota wudu yang harus dibasuh. Wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, rambut atau kepala, dan juga kedua kaki. Nah, ya, kemudian dengan tanah yang suci, biniyatin makhsusah, dengan niat yang maksus, niat yang khusus. Niat apa itu? Niat istibahatul ibadah atau istibahatus shalah. Ya, niatnya adalah sebagai untuk membolehkan melaksanakan ibadah, bukan untuk mengangkat hadas. Ya, bukan untuk mengangkat hadas, karena tayamum itu tidak bisa mengangkat hadas sebagaimana wudu. Taib. Nah, dengan syarat-syarat yang khusus. Taib. Jadi tayamum ini termasuk dari maqasidu at-taharah. Ya, maksud dari taharah itu ada 4. Yang pertama al-wudu, yang kedua adalah al-ghusl, itu sudah kita bahas, dan kita masuk ke maqasidut taharah yang ketiga yaitu at-tayammum. Dan yang keempat adalah izalatun najasah. Nah, izalatu an-najasah. Ta'rifnya sudah, kemudian dalil dari firman Allah Ta'ala surat An-Nisa ayat 43, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid ila akhiril ayah. Nah, ini dalil tentang masyru'iyatu at-tayammum. Kemudian dalam hadis lain, dalam hadis ini dari Al-Qur'an dan dari hadis riwayat Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ju'ilat liyal arda masjidan wa turbatuha tahuran. Jadi Nabi Muhammad itu ya bersabda dalam sebuah hadis, u'titu khamsan lam yu'ta li ahadil anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antara perkara tersebut adalah ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikannya untukku tanah dan tanah sebagai masjid, ya, tempat salat, dan bumi tempat salat, dan tanahnya adalah tanah yang suci. Nah, wa tayammum rukhsatun minallahi ta'ala ibadihi taisiran lahum. Tayammum adalah bagian dari keringanan, rukhsah dalam ibadah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya sebagai bentuk kemudahan untuk mereka. Wa huwa min khasaisi hadhil ummah. Nah, ini yang namanya tayammum adalah bagian kekhususan dari umat ini yang belum pernah ada diberikan kepada umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan wudu, kalau wudu itu sudah pernah disyariatkan kepada umat sebelum umat Muhammad alias kita, sedangkan tayamum itu hanya dikhususkan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faidah, syuri'at tayammum fis sanati sadisah minal hijrah. Jadi tayamum itu disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriyah. Pada tahun ke-6 Hijriyah. Nah, kalau wudu yang sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, wudu itu disyariatkan pada pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika diperintahkan turun syariat salat, maka saat itu juga disyariatkan untuk berwudu, alias peristiwa itu terjadi 1,5 tahun, ya, 1,5 tahun sebelum hijrah, ya, 1,5 tahun sebelum hijriyah. Jadi lebih dahulu wudu daripada tayammum. Faedah yang kedua, at-tayammum li raf'il hadath al-asghar wal hadathil akbar. Nah, ini mungkin ya ini kurang tepat, ya, mungkin ada kesalahan dari penulis, ya. Karena dalam mazhab Syafi'i, ya, sebagaimana yang kita tahu, dan mungkin juga mazhab-mazhab yang lain, mazhab jumhur mungkin, yang namanya kalau kita cek di kitab-kitab Syafi'iyah yang lain, ya, sebagaimana Fathul Qarib, ya, kemudian Al-Wasit, ya, Al-Wasit lil Ghazali, Al-Wasit li Muhammad Zuhaili yang kontemporer,
Kemudian di Kifayatul Akhyar itu yang namanya at-tayammum bukan untuk mengangkat hadas. Ya, bukan untuk mengangkat hadas. Ini mungkin keliru dari percetakan atau dari penulis, ya. Karena tayamum itu bukan untuk mengangkat hadas, atau ya bukan untuk mengangkat hadas, dan juga bukan untuk mengangkat hadas kecil atau mengangkat hadas besar. Jadi tayamum itu hanya untuk istibahatus shalah atau istibahatul ibadah, pembolehan untuk sholat. Hadasnya tidak hilang. Ya, hadasnya tidak hilang, tapi diperbolehkan. Ya, diperbolehkan untuk apa namanya? Untuk ibadah. Nah, kemudian tayamum sendiri, nah, tayamum sendiri mempunyai hukum. Ya, apa sih hukum tayamum? Ya, hukum tayamum itu bisa menjadi 3 hukum. Yang pertama, tayamum bisa menjadi wajib. Ya, tayamum bisa menjadi hukumnya wajib pada saat idza lam yajid al-ma. Jika seseorang telah tiba waktu sholat, telah masuk waktu sholat, dan dia tidak menemukan air, maka pada saat itu hukumnya wajib dia bertayamum. Kemudian yang kedua, mubah. Ya, mubah itu kapan? Idza wujidal ma' yuba'u bi aktsari min thamanil mithl. Contohnya tayamum itu mubah, di antaranya adalah jika dia menemukan air yang dijual. Jika dia menemukan air yang dijual dan si penjual air tadi menjual harga air tersebut dengan harga yang di atas harga pasaran. Misalnya dia mau wudhu, ternyata di masjid nggak ada air, kemudian dia lihat ada warung yang jual botol aqua, yang jual aqua botol. Ternyata penjual tadi mengambil kesempatan ketika tidak ada air di masjid, maka ada orang yang membeli air botol aqua botol tadi yang harusnya biasanya harganya hanya 1.000, ternyata dinaikkan oleh si penjual menjadi harganya 2.000. Maka pada saat itu hukum tayamum bagi orang tadi adalah mubah, ya, diperbolehkan. Nanti dalam pembahasan kita jumpai juga saat-saat di mana tayamum itu menjadi mubah selain contoh yang barusan. Kemudian yang ketiga, hukum tayamum menjadi haram. Kapan tayamum menjadi haram? Idza biturabin maghsub. Jika seseorang bertayamum dengan tanah yang hasil rampasan, tanah hasil menggosok, tayamumnya itu haram. Ya, dia berdosa, tapi tetap hukumnya tayamum tadi sah. Sebagaimana orang yang sholat dengan di tempat ardun maksubah, di tanah atau di tempat yang hasil rampasan, maka sholatnya secara hukum sah, tapi dia berdosa. Atau orang yang sholat menggunakan sarung hasil curian, maka sholatnya tetap sah, tapi dia berdosa. Nah, jadi bisa menjadi wajib hukum tayamum, bisa menjadi mubah, dan juga bisa menjadi haram. Begitu juga kalau seseorang bertayamum, ya, dengan air yang ada di masjid, tapi air itu disediakan, diwakafkan hanya untuk minum. Jadi di masjid ada tersedia air galon, air minum, dan itu hanya diwakafkan oleh pewakaf untuk minum saja. Tidak boleh dipakai untuk yang lain selain minum. Maka ketika ada orang yang menggunakan afwan bukan air. Jadi ada misalnya tanah wakaf yang di sana tanah tadi oleh pewakaf digunakan untuk wakaf saja, untuk membangun, untuk membangun sebuah bangunan, tidak boleh dipakai untuk tayamum. Maka pada saat itu ketika dia bertayamum dengan tanah tersebut, maka tayamumnya haram, karena memang tanah wakaf tadi tidak diizinkan selain untuk membangun sebuah bangunan, bukan untuk bertayamum. Nah, itu diantara contoh-contoh dari hukum tayamum yang menjadi haram. Lalu kita masuk ke pembahasan syarat-syarat tayamum, ada 5. Ya, yang pertama, wujudu al-udhri bisafarin au maradin. Adanya uzur karena sebab safar adanya uzur saat orang sedang safar,
atau karena sakit. Dalilnya falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika kalian tidak menemukan air, ya ini wa in kuntum ala safarin, tadi sudah di atas juga dalilnya. Jika tidak menemukan air maka bertayamum dengan tanah yang suci. Taib. Nah, jadi uzur di sini ya dhabitnya adalah adamu wujudil ma awil ajzi an istimalihi. Ya, jadi maksudnya uzur di sini bisa farin aw maradin itu terkumpul dalam sebuah kalimat ya, dalam sebuah dhabit adam wujudil ma. Ya, dalam keadaan tidak ada air awil ajzi an istimalihi atau tidak bisa menggunakan air karena sebab tertentu. Fa innal musafira yaghlubu ala halihi faqdal ma. Ya. Orang yang musafir itu umumnya, keadaan musafir itu umumnya dia akan susah menemukan air umumnya, dan ini tentu untuk masa-masa dulu ya, yang terjadi pada masa dulu, masa lampau. Tapi kalau di zaman sekarang sepertinya apalagi kalau safarnya itu dengan di tempat-tempat tidak terpencil ya, alias safarnya itu dari kota ke kota, itu saya rasa tidak susah untuk menemukan air. Tapi ini dalam keadaan orang-orang terdahulu, orang yang musafir itu umumnya susah menemukan air ya, atau mereka ada air tapi airnya sedikit, alladzi yakfi syurbuhu wa syurbi hayawanin muhtaram, yang mana air tadi hanya cukup bagi dia untuk minum dirinya atau minum hewannya, seperti hewan tunggangan yang dia tunggangi ya, seperti hewan tunggangan yang dia tunggangi. Nah, jadi di sini dia ada air tapi ternyata airnya sedikit, dan itu pun untuk minum ya, untuk kebutuhan dia selama safar. Maka pada saat ini ya diperbolehkan baginya untuk bertayamum. Faidah, idza wajada al-ma'a ya, idza wajada al-ma'a illa an isti'malahu yuaddi ila al-marad aw ziyadati maradin mawjudin bi irsyadi tabibin aw an tariqi at-tajribah falahu an yatayammam ma'a wujudil ma'i wa yusamma at-ta'adzur syar'i. Jika dia menemukan air ya, dan kecuali pemakaian air tersebut bisa menyebabkan sakit atau bertambahnya penyakit yang ada pada dirinya, itu diketahui dengan cara apa? Diketahui dengan petunjuk dokter. Jadi dokter mengatakan kalau kamu menggunakan air, berwudu pakai air, maka bisa menyebabkan penyakitmu semakin parah. Jadi sudah ada perkataan petunjuk dari dokter yang mengatakan hal itu. Ya, atau diketahui sudah dengan thariqah tajribah, dengan percobaan. Ya, maka pada saat itu falahu an yatayammam, boleh dia bertayamum ya, maka dia wajib bertayamum ya ma'a wujudil ma', meskipun ada air ya, dan ini dinamakan at-ta'adzur syar'i. Ya, namanya ta'adzur syar'i. Jadi ta'adzur itu ada dua jenis ta'adzur. Yang pertama ta'adzur yang karena ta'adzur syar'i, seperti contoh tersebut, contoh barusan kita baca, dan juga bisa karena ta'adzur hissi. Ya, ta'adzur hissi. Nah, kemudian syarat yang kedua, dukhulu waqtis shalah. Nah, syarat tayamum yang kedua adalah telah masuk waktu salat. Li'anna at-tayammuma daruratun wa la darurata ilaihi qabla dukhuli waqtis shalah. Karena namanya tayamum itu adalah darurat, dan tidak ada keadaan darurat sebelum masuk waktu salat. Fa idza tayammamal insanu li salati subhi qabla waqtiha,
jika seseorang bertayamum untuk sholat subuh tapi belum masuk waktu subuh, lazimahu i'adatu at-tayammum, wajib baginya untuk mengulangi tayamum setelah masuk waktu subuh, setelah masuk waktu subuh. Jadi yang namanya tayamum itu harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Ya, setelah masuk waktu sholat. Kalau dia melakukannya sebelum masuk waktu sholat, maka dia harus mengulanginya saat telah tiba masuk waktu sholat. Dan ini tentu berbeda dengan wudu. Kalau berwudu itu bisa kita melakukannya jauh-jauh sebelum masuk waktu sholat. Kalau subuh misalnya di sini jam setengah 5 subuh, setengah 5 pagi, maka seseorang sudah bisa dia berwudu jam 4 pagi, setengah jam sebelumnya, tidak masalah. Ya, selama dia tidak berhadas ketika masuk waktu sholat, dia bisa langsung sholat karena sudah berwudu jam 4 pagi tadi. Sedangkan orang yang bertayamum, yang tidak menemukan air, maka dia wajib bertayamum ketika telah masuk waktu sholat. Jadi tidak boleh dia bertayamum sebelum masuk waktu sholat. Kenapa demikian? Ya, kalau kita lihat dalam kitab At-Tadhib, kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, di sini beliau membawakan dalil. Ya. Dalilnya adalah hadis Nabi SAW yang tadi kita sebutkan, waju'ilat liyal arda masjidan wa tahuran, dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan tanahnya suci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, maka siapa saja di antara umatku yang telah adrakathu shalah, telah menemukan salat, telah menemukan waktu salat, telah tiba waktu salat, maka hendaklah dia salat. Wa inda Ahmad, dan dari Imam Ahmad hadis ainama adrakatni salatu tamassahtu wa salaitu, dimanapun aku menemukan salat maka aku mengusap dan aku salat. Ai tayammamtu wa salaitu, artinya aku bertayamum dan aku salat. Faqad dalla riwayatan ala anna tayammum, kata Syekh Mustafa Dibugha, dua hadis tadi ya itu menunjukkan anna tayammum yakunu inda idrakis shalah, bahwasanya tayamum itu dilakukan ketika idrakis shalah, menemukan salat, artinya telah tiba masuk waktu salat. Ya, wala yakunu idrakus shalah illa ba'da dukhuli waqtiha, dan yang namanya idrak salah, idrak ya, idrak salah itu tentu tidak terjadi kecuali telah masuk waktu salat. Nah, ini dalil dari mazhab Syafi'i kenapa yang namanya tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu salat. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, wali anna tayammuma i'tubira taharatun lid-darurah. Dan yang kedua, yang namanya tayamum itu adalah taharah darurah, taharah pengganti saja, taharah yang dilakukan dalam keadaan darurat. Ya, apa daruratnya? Ya ketika tidak menemukan air. Ya. Wala darurata qabla dukhulil waqti, dan tidak ada yang namanya keadaan darurat sebelum masuk waktu sholat. Jadi yang namanya keadaan darurat itu adalah ketika telah masuk waktu sholat, dia wajib sholat tapi tidak mempunyai air, maka keadaan itu namanya darurat. Dan keadaan darurat tadi mempunyai pengganti untuk bersuci, yaitu tayamum. Sehingga sebelum masuk waktu sholat maka keadaan daruratnya belum ada, sehingga belum diwajibkan atasnya tayamum. Nah, itu ya pendalilan dari mazhab Syafi'i kenapa yang namanya tayamum boleh dilakukan, hanya boleh dilakukan ketika telah masuk waktu sholat, dan itu berbeda dengan wudu yang boleh dilakukan jauh-jauh sebelum waktu sholat tiba. Nah, kemudian syarat yang ketiga, talabul ma, mencari air. Ya, mencari air.
Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu falam tajidu." Ya, di sini ada firman Allah, "Falam tajidu." Jika tidak menemukan, artinya yang namanya tidak menemukan itu setelah dia mencari. Ya, dari ayat itu bisa kita pahami falam tajidu, dan dia tidak menemukan. Artinya berarti dia sebelum ada tidak menemukan itu kan dia telah melakukan proses pencarian. Makanya syarat tayamum yang ketiga adalah harus ada usaha mencari dahulu. Ifaqatil ma' arba'i ahwal. Bagi orang yang kehilangan air atau tidak menemukan air ada 4 keadaan. Ya, pertama, in tayaqqana faqdal ma'i tayammama bila talab. Kalau dia yakin, dia yakin tidak ada air. Ya, sangat yakin di tempat itu ketika tiba masuk waktu sholat, dia yakin 100% tidak akan menemukan air. Maka pada saat itu dia langsung tayamum. Ya, dia langsung bertayamum dan tidak perlu dia mencari dahulu. Bila talab. Tayammum bila talab. Langsung dia bertayamum tanpa perlu mencari air. Kenapa? Udah yakin kok. Udah yakin gak bakal nemu air, buat apa dia cari? Karena kalau dia cari dengan keadaan yakin tidak akan menemukan air, berarti itu adalah bentuk abas, kesia-siaan, buang-buang waktu. Kemudian yang kedua, in syakka aw dhanna. Ya, kalau tadi yakin, sekarang kalau dia ragu atau kira-kira. Ya, kira-kira ada air. Maka saat itu dia fattasha haulahu wa fi rihali man ma'ahu, ya, wa bahatha 'anil ma'. Saat itu dia memeriksa, mengecek sekitarnya, ya, dan fi rihali man ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, wa bahatha 'anil ma', dan mencari air qadra haddil ghauth, ya, sejauh batas haddu al-ghauth. Jadi nanti ada 3 istilah di sini, ada haddul ghauth, haddul bu'di, wa haddul qurbi. Nah, yang kedua, kalau dia dalam keadaan yakin, dalam ragu atau kira-kira ada air atau enggak, ya tidak yakin sebagaimana yang pertama, maka di situ dia diharuskan untuk mencari dalam jaraknya berapa? Jaraknya adalah haddul ghauth, yaitu jarak yang mana kalau dia minta tolong kepada orang lain, orang yang mendengar itu bisa menolong dia. Itu maksudnya haddul ghauth. Jarak yang mana ketika dia berteriak minta tolong terdengar sama orang tadi dan bisa menolongnya. Nah, di sini Syekh Hamid menuliskan menjelaskan berapa tekadarnya, berapa jauhnya, yaitu 144 meter. Ya, tidak terlalu jauh berarti. Ya, min kulli janib, dari segala sisi, kiri, kanan, depan, belakang. Fa illam yajidil ma'a fatayammam. Ya. Barulah setelah dia mencari yang jaraknya tadi sekitar 144 meter, dia mencari kiri, kanan, depan, belakang, tidak ketemu, maka saat itu dia baru bertayamum. Nah, yang ketiga, kalau dia yakin, yakin lagi nih, yakin ada air yang jaraknya itu sekitar haddul qurbi. Nah, ini dia yakin ada air di jarak haddul qurbi, kira-kira 2,5 kilo. Dia yakin ada air 2,5 kilo dari sini, dari tempat dia berdiri, 2,5 kilo di sana ada air, dan itu dia yakin 100% ada air. Maka pada saat itu wajib alaihi talabuh, wajib dia mencari air, karena dia yakin ada air kira-kira 2,5 kilo dari tempat dia berada. Maka saat itu dia diwajibkan untuk mencari air, ya, tidak langsung bertayamum. Nah, kemudian yang keempat, wa in kana fawqa haddil qurbi haddul bu'di tayammama wa la yalzamuhu adz-dzahab ilaihi. Nah, yang keempat, yakin juga. Dia yakin ada air, tapi jaraknya itu lebih jauh daripada jarak haddul qurbi.
alias di atas jarak hadul qurbi, artinya sekitar mungkin 3 kilo. Ya, kalau hadul qurbi kan 2,5 kilo. Tapi kalau dia yakin ada air 3 kilo dari sini, maka saat itu namanya haddul bu'di. Dia saat itu tidak wajib untuk mencari air. Boleh dia langsung bertayamum, boleh. Ya, boleh dia bertayamum langsung. Ya, atau misalnya dia mau mencari juga ya tidak masalah. Tapi pada saat itu dia tidak wajib untuk mencari air karena jaraknya sudah termasuk jarak haddul bu'di yang di atas 2,5 kilometer, yaitu haddul qurbi. Nah, jadi di sini ada istilahnya haddul ghauth, ada haddul bu'di, dan ada haddul qurbi, yang mana masing-masing jarak tadi mempunyai hukum sendiri-sendiri yang telah tadi kita baca dan kita jelaskan bersama. Kemudian faedah. Yusannu lil mutayammim ta'khirus salati in ta'akkada wusul al-ma'i akhir al-waqt. Disunahkan bagi mutayammim itu mengakhirkan salat. Ya, bagi seseorang disunahkan baginya mengakhirkan salat jika dia yakin akan menemukan air, ya, akan sampai kepada air di akhir waktu. Jadi misalnya gambarannya sholat asar jam 3, akhir waktu asar maghrib jam setengah 6 misalnya, taib jam setengah 6. Dia harus memilih di antara dua hal: sholat di awal waktu atau sholat di awal waktu dalam keadaan tayamum, atau sholat di akhir waktu dalam keadaan berwudu. Ya, dia yakin nanti di akhir waktu sekitar jam 5 dia akan mendapatkan air. Yakin. Syaratnya apa? Syaratnya yakin. Nah, di sini dia harus memilih di antara dua keadaan: sholat di awal waktu dalam keadaan tayamum atau sholat di akhir waktu dalam keadaan wudu. Mana yang lebih dia pilih? Nah, dalam sebuah kaidah dikatakan mura'atul fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah aula min mura'ati fadilah al-muta'alliqah bizaman wal makan. Ya, memperhatikan fadilah yang berkaitan dengan zatnya ibadah lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada mura'ah, memperhatikan fadilah yang berkaitan dengan waktu atau tempat. Saya ulangi, mura'atu al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah, ya, aula min mura'atil fadilah al-muta'alliqah bizaman wal makan. Memperhatikan fadilah yang berkaitan dengan zat ibadah itu sendiri lebih diutamakan, lebih didahulukan, lebih dipilih daripada memperhatikan fadilah yang berkaitan dengan waktu dan tempat. Tadi kan kasusnya dia di awal waktu gak ada air, tapi yakin di akhir waktu ada air. Maka di sini dia lebih memperhatikan mura'ah fadilah yang berkaitan dengan ibadah. Artinya dia lebih diutamakan menunggu waktu akhir sholat, waktu akhir sholat ketika ada air daripada dia sholat di awal waktu dahulu. Ya, ini artinya sunnah, ya. Artinya sunnah, tidak wajib. Jadi dalam dua keadaan tadi, maka lebih afdal dia mengakhirkan sholat tapi dalam keadaan berwudu. Sebagai bentuk apa? Mura'atu al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah. Ya, lebih utama dia sholat dalam keadaan berwudu dengan zatul ibadah. Wudu kan itu berkaitan dengan sholatnya itu sendiri. Ya, meskipun dia kehilangan fadilah sholat di awal waktu, dan itu fadilah muta'alliqah bizaman. Jadi yang di awal waktu muta'alliqah bizaman, yang di akhir waktu dengan wudu itu muta'alliqah bidzatil ibadah,
Maka dalam kaidah fikih didahulukan yang muta'alliqah bi dzati al-ibadah. Lebih baik dia sholat di akhir waktu, lebih afdal bagi dia sholat di akhir waktu tapi dalam keadaan wudu daripada dia sholat di awal waktu dalam keadaan tayammum. Makanya di sini kata pensyarah yusannu, disunahkan. Alias ya kalau mau dia begitu silahkan, tapi kalau mau dia tetap sholat di awal waktu dengan tayammum tidak masalah. Ya tidak masalah. Ini dari sisi afdoliyah saja. Nah, itu syaratnya tadi dia yakin, ya syaratnya tadi yakin. Tapi kalau dia ragu ada air di akhir waktu nanti, lebih baik dia sholat di awal waktu. Kenapa? Karena sholat di awal waktu itu jelas pasti dia dapatkan fadilahnya meskipun dengan tayammum. Sedangkan dia sholat di akhir waktu dengan wudhu itu belum pasti karena ragu-ragu, bisa datang air, bisa tidak. Nah, jadi syaratnya kalau yakin maka berlaku kaidah tadi. Baik. Masalah idza tayammama al-insan wa dakhala fi shalah thumma ra'a al-ma'a fa in kana fi makanin yughlabu fihi faqdal ma' as-sahra mathalan akmala as-shalah wa la i'adata 'alaihi. Jika seseorang bertayamum dan telah masuk dalam sholat, artinya dia telah melakukan sholat, telah masuk dalam sholat, kemudian dia melihat air, ya lantas bagaimana? Nah, di sini ada perincian. Jika dia berada di tempat, ya di tempat yang memang jarang ada air, seperti gurun, ya maka pada saat itu dia hendaklah menyempurnakan sholat dan tidak perlu mengulang. Artinya ketika dia lagi sholat, kemudian dia melihat air dan posisi dia itu sedang berada di tempat yang memang jarang ada air, maka pada saat itu dia tidak perlu membatalkan sholat, alias dia teruskan sholatnya, tidak perlu dia batalkan dan ulangi, tidak perlu. Ya, tapi kalau mau dia batalkan dan dia lihat ada air, meskipun dia di tempat yang jarang ada air, dia batalkan dan dia ulangi wudunya, dia batalkan sholatnya dan dia berwudu lalu ulangi sholatnya, itu lebih afdal. Ya. Wa amma idza kana fi makanin yughlabu fihi, di tempat yang di sana ya umumnya ada air, maka saat itu dia wajib kharaja minas shalah wa lazimahu al-wudu. Beda kalau dia di tempat mukim atau di tempat yang secara umum di sana ada air. Maka saat dia lagi sholat dalam keadaan tayammum melihat air di tempat yang biasa ada air atau saat mukim, maka pada saat itu dia wajib memutus sholatnya dan dia berwudu. Ya, dia berwudu dan dia ulangi sholatnya. Berbeda dalam keadaan yang sebelumnya, yaitu dalam keadaan safar atau dalam keadaan di sebuah tempat yang memang jarang ada air. Itu rinciannya. Faidah: idza khafa al-insanu ala nafsihi athna al-bahthi min ayyi dararin qad yaqa'u alaihi lam yalzamhu at-talab wa yasihhu at-tayammum. Ya. Jika seseorang takut atas dirinya ketika dia proses mencari air, dia takut sesuatu bahaya menimpa dirinya. Seperti apa? Seperti dia hartanya hilang, dicuri, ya, atau bahaya yang lain yang menimpa dirinya ketika kalau dia mencari air akan tertimpa bahaya, ya, atau diserang binatang buas, maka saat itu lam yalzamhu talab, tidak perlu dia melakukan pencarian air dan sah dia untuk melakukan tayammum. Ya, sah dia dalam melakukan tayammum. Keempat, syarat yang keempat adalah ta'adzur isti'malihi wa i'wazihi ba'da talab, yaitu ada uzur, halangan untuk menggunakan air atau dia butuh air tersebut setelah mencarinya. Ka'an khafa min hayawanin muftaris, dia menemukan air tapi tidak mungkin dia misalnya menemukan air di bawah, dan di bawah di lembah itu ada ular, misalnya banyak ular.
ya, atau banyak hewan buas di sana. Kalau dia turun akan mencelakakan dirinya sendiri, maka pada saat itu bagaimana? Ya, terdapat uzur bagi dia untuk menggunakan air, maka pada saat itu dia boleh bertayamum. Au mufaraqatur rifqah, atau dia ketinggalan rombongan. Au saraqa fala yajibu alaihi al-bahth, atau dia kecurian. Ya, atau dia dimaling sama orang harta-hartanya, maka pada saat itu la yajib, tidak wajib baginya untuk mencari air. Wa kadzalika i'wazuhu ay ihtiyajuhu lisyurbi. Begitu juga kalau dia nemu air tetapi ternyata air itu dibutuhkan untuk yang lain seperti untuk minum, ya, maka tidak wajib baginya berwudu dan cukup baginya bertayamum. Nah, contoh-contoh yang tadi disebutkan di sini adalah contoh ta'adzur hissi. Jadi tadi ada ta'adzur ta'adzur syar'i, seperti orang yang tidak mungkin menggunakan air karena sakit, atau ketika dia menggunakan air malah bertambah sakitnya, bertambah penyakit yang ada pada tubuhnya, maka itu namanya ta'adzur syar'i. Atau karena tadi ya dia menemukan istilahnya apa? Menemukan ada tanah, ya. Ada tanah atau ada air, tetapi air tadi disediakan hanya untuk minum, tidak boleh bertayamum di sana. Dia menemukan air, tapi air tadi digunakan hanya untuk minum, tidak boleh untuk yang lain, maka pada saat itu dia terdapat uzur syar'i, yang mana hal itu membuat dia harus beralih dari wudu kepada tayamum. Nah, faidah, idza wajada al-ma'a wa arada shira'ahu fala yajibu 'alaihi bi akthar min thamanil mithl wa yasihhu tayammum fi halati bai'il ma' bi akthar min thamanihi al-'adi. Nah, jika dia, ini sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal, hukum tayamum yang mana hukum tayamum tadi dalam keadaan mubah. Jika dia menemukan air, ya, wa arada syara'ahu, ya, yang dijual dan dia ingin membelinya, maka fala yajibu alaihi, maka dia tidak wajib baginya untuk membeli air tadi jika dijual harganya di atas harga pasar. Maka pada saat itu dia sah untuk bertayamum, ya, fi halati bai'il ma, dalam keadaan airnya itu dijual di atas harga pasar. Ya, dia menemukan air, tapi air tadi dijual oleh penjualnya di atas harga pasar, yang harusnya 1.000 tapi dinaikkan menjadi 2.000 atau bahkan 5.000. Pada saat itu hukum dia bertayamum adalah mubah. Begitu juga yang di sini tadi, ya, yusannu lil mutayammim, yang dalam kasus tadi, maka pada saat itu juga hukum tayamum pada kasus ini itu adalah mubah. Boleh dia menunggu waktu akhir untuk sholat, ya, boleh dia memilih antara menunggu waktu akhir sholat dengan wudu atau dia sholat di awal waktu tapi dengan tayamum. Nah, ini hukumnya juga mubah. Nah, sebagaimana yang ini. Kemudian syarat yang kelima, at-turabut tahir alladzi lahu gubar. Ya, maksudnya turabut tahir adalah tanah yang suci, artinya tohur, yang suci lagi mensucikan. Sebagaimana yang kita pelajari bahwasanya air itu mempunyai 3 keadaan jenis-jenisnya. Pertama, air yang tohur, kemudian air yang tahir, dan air yang najis. Maka hal itu juga berlaku pada tanah. Tanah itu ada yang tohur, ada yang tahir, ada yang najis. Maka yang boleh dipergunakan untuk bertayamum adalah at-turabu at-tahur. Ya, fa idza tanajjasa at-turab fala yasihhu bihi at-tayammum. Nah, apa itu turabun tahur? At-turabut tahir al-khalis ghairul musta'mal. Yaitu turab yang tahir, tahir mutahhirun, yang suci lagi mensucikan, yang khalis artinya yang murni tanah, tidak bercampur dengan sesuatu pun.
Jadi kalau ada tanah bercampur dengan pasir, maka pada saat itu tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Ya, atau kemudian yang kedua adalah turabun tahir. Ya, tanah yang telah musta'mal. Ya, telah musta'mal. Ya, sebagaimana air juga ada yang tahir. Tahirnya di situ ada yang musta'mal, ada yang mukhalid bi syai'in tahir. Begitu juga dengan tanah, ada yang tahir yaitu yang musta'mal atau mukhtalid bi syai'in tahir. Ya, kemudian ada juga tanah yang najis. Fa idza tanajjasat turab, jika tanahnya telah terkena najis, maka tidak sah bertayamum dengannya. Au khalatat turab, atau telah bercampur tanah tadi dengan pasir atau dengan kapur. Ya, jisun, yaitu di sini kata Syekh turabun massathun nar, tanah yang telah dipanaskan dengan api. Ya, kalau di sini adalah turabun najis. Ya, ini jenis turabun najis. Kalau di sini adalah turabun tahir. Ya, turabun tahir, yaitu suci tapi tidak mensucikan. Nah, hampir sama jenisnya dengan air. Artinya kalau sudah bercampur dengan sesuatu yang lain yang tidak murni tanah, maka saat itu tidak boleh digunakan untuk bertayamum. Faedah at-turabut tahir alladhi ista'malnahu fi tayammum. Turabun tahir, turab yang levelnya level tahir, yang telah digunakan, ya, fi tayammum yusbihu musta'malan. Ya. Jadi tanah yang suci, maksudnya tanah yang tahur di sini, yang telah dipakai untuk bertayamum, maka dia menjadi turabun musta'mal. Levelnya menjadi tahir. Setelah tahur, suci mensucikan, menjadi levelnya tahir. Suci tidak mensucikan karena sudah musta'mal. La yasihhu tayammum bihi marratan thaniyah. Tidak boleh digunakan bertayamum lagi untuk kedua kalinya. Jadi bagaimana bentuk tanah yang sudah musta'mal itu? Ya. Jadi ada ini tanah, kita tepuk, kemudian kita usap ke muka, dan kita usap ke tangan, kedua tangan sampai siku. Maka tanah yang ada di bawah yang tempat kita nepuk tadi itu masih tohur, masih tohur. Sedangkan yang musta'mal yang mana? Yang ada di tubuh atau yang sudah jatuh dari tubuh. Jadi kalau ada orang, teman kita, bertayamum mengambil tanah yang ada, yang nempel di tangan kita, maka tidak sah. Kenapa? Karena sudah menjadi musta'mal. Yang tohur cuman yang ada, yang masih ada di tempat semula yang tadi kita ambil darinya. Nah, jadi itu bisa dikatakan sebagai turabun musta'mal dan tidak boleh, tidak sah lagi dipakai untuk bertayamum kedua kalinya. Wallahu ta'ala wa'alam. Kemudian kita masuk ke fardu tayammum. Fardu tayammum arba'atu asya, ada 4 hal, ada 4 macam. Yang pertama niat, kemudian mengusap wajah, mengusap kedua mashul yadaini ma'al mirfaqaini, mengusap tangan sampai siku, dan tertib. Faraidu tayammum arba'atu asya, ya, fardu tayammum, rukun-rukun tayammum. Ada 4 hal, 4 macam. Yang pertama niat, kata Syekh, yaitu niat, ya, innamal a'malu binniyat wa takunu 'inda mashi syai'in minal wajhi. Kapan itu niatnya? Ya, niat sebagaimana istilah secara syar'i artinya adalah qasdu syai'i muqtarinan bil fi'li, dilakukan saat beriringan dengan perbuatan. Kalau berwudu, niat pertama kali diucapkan, niatnya itu pertama kali diniatkan ketika hendak akan membasuh wajah, karena wajah adalah anggota wudu pertama yang harus dibasuh. Nah, sedangkan dalam tayamum sama juga. Ya, ketika berniatnya kapan? Ketika hendak akan membasuh wajah. Mashu syai'in minal wajhi, membasuh sebagian dari wajah, sesuatu dari wajah. Ka'an yaqul nawaitu istibahatis shalah. Seperti dia berkata, aku berniat untuk istibahah shalah, pembolehan salat. Dan niat itu tempatnya adalah di hati, dan talafuz biha litakid itu boleh, dianjurkan.
mengucapkan, melafazkan niat sebagai bentuk untuk takkid, penguat, sebagai tambah keyakinan, supaya tambah yakin, maka itu dianjurkan, tidak sampai wajib. Bismillah. Masalah. Idza nawal insanu bitayammumil fardhi jaza lahu an yusalliyan nafil. Nah, kalau orang bertayamum untuk sholat fardu, maka dia boleh sholat lagi dengan tayamumnya tadi, sholat sunnah. Saya bertayamum untuk sholat zuhur. Nah, habis zuhur saya boleh melakukan sholat ba'diyah, melakukan sholat ba'diyah zuhur. Boleh melakukan sholat jenazah misalnya, ya boleh, karena jenazah meskipun dia fardu kifayah, tapi di dalam masalah ini dia sama posisinya dengan sholat sunnah, karena levelnya masih di bawah sholat fardu ain. Jadi kalau saya sudah tayamum untuk sholat zuhur, kemudian saya boleh lagi sholat ba'diyah zuhur dengan menggunakan tayamum yang tadi, tidak perlu saya memperbaharui tayamum saya. Plus juga kalau nanti ada sholat jenazah, maka saya boleh sholat jenazah dengan tayamum tadi. Tapi sebaliknya, amma idza nawa istibahati sholatin nafli lam tasihhu sholatul fardhi bihi. Sebaliknya, kalau dia bertayamum niatnya untuk sholat duha, sholat sunnah, maka ketika dia sholat duhanya sudah mendekati zuhur, karena memang waktu duha itu ya sekitar ba'da syuruk, ketika setelah terbit matahari, setelah terbit matahari beberapa menit, ya sampai menjelang zawal, sampai menjelang waktu zuhur. Artinya anggaplah dia melakukan sholat duha jam 11 siang, jam 11 siang, dan dia bertayamum untuk sholat duha. Karena jaraknya tidak jauh dengan sholat zuhur jam 11 tadi, maka pada saat masuk waktu zuhur dia tidak boleh sholat zuhur dengan tayamumnya tadi yang dipakai untuk sholat duha, tidak boleh, karena duha itu sholat sunnah, zuhur sholat fardu. Jadi nggak bisa dibalik. Kalau wudhu tayamum untuk sholat fardu, maka boleh dipakai untuk sholat sunnah meskipun sholat sunnahnya berapa rakaat banyak terserah. Bahkan sholat jenazah boleh. Tapi sebaliknya, kalau dia bertayamum untuk sholat sunnah, tidak boleh dia pakai dengan tayamum tadi untuk melakukan sholat fardu. Oke. Jadi sholat yang namanya tayamum itu hanya berlaku untuk satu sholat fardu saja. Jadi kalau dia tayamum untuk zuhur, kemudian dia sholat sunnah ba'diyah, ya, setelah itu masuk waktu asar, dia belum batal tayamumnya, belum batal, maka pada saat itu dia tidak boleh menggunakan tayamum di sholat zuhur untuk melakukan sholat asar, tidak boleh. Wajib saat itu dia memperbaharui tayamumnya. Kenapa? Karena memang tayamum itu syaratnya ketika sudah masuk waktu sholat dan dia adalah toharoh dorurah. Ya, bisa saja sebelum waktu asar masuk dia menemukan air. Jadi tayamum itu khusus untuk satu kali sholat fardu, tidak boleh untuk berkali-kali. Berbeda dengan wudu, wudu itu boleh. Ya, wudu itu diperbolehkan untuk dipakai berkali-kali sholat fardu. Kita sholat zuhur, ya anggap jangan zuhur, sholat maghrib, yang biasanya dengan satu wudhu kan maghrib dengan isya, yang biasanya kebanyakan orang berwudhu untuk sholat maghrib, kemudian dia ada kajian atau membaca Quran sampai azan isya, maka ketika itu ketika sudah masuk waktu isya, azan isya, dia belum batal wudhunya, maka tidak apa-apa, satu wudhu untuk dua sholat, tidak masalah. Itu kalau wudhu. Sedangkan yang namanya tayamum, satu tayamum untuk satu sholat fardu, tidak boleh untuk untuk dua sholat fardu atau lebih, tidak boleh, hanya satu saja.
Nah, itu termasuk di antara beberapa perbedaan antara wudhu dan tayamum yang tadi sejak awal sudah kita sebutkan beberapa. Kemudian yang kedua, mashul wajhi wa ma alaihi min sya'rin. Ya, mengusap wajah dan apa saja yang ada di wajah, rambut-rambut yang ada di wajah, ya, seperti alis mata, bulu mata, yang punya kumis, kemudian jambang, jenggot sampai sini, ya. Pokoknya yang mana batas wajah sebagaimana yang telah disebutkan di pembahasan wudhu, yaitu dari sini secara vertikal, ya, dari sini ke sini. Kemudian kalau begini dari daging telinga di sini sampai daging telinga di sini. Nah, jadi semuanya diusap, ya, diusap termasuk rambut-rambut yang ada di daerah wajah wajib kena usap sebagaimana berwudu. Ya, mashul yadaini ma'al mirfaqaini. Kemudian rukun yang ketiga adalah mengusap tangan sampai siku, kedua tangan sampai siku. Ya, akan tetapi, ya, pendapat ini kalau kita lihat, ya, saya baca dalam Kifayatul Akhyar, mengusap tangan sampai siku itu berdalil dengan hadis yang dhaif sebagaimana yang didhaifkan oleh penulis Kifayatul Akhyar. Ya, dan qaul qadim Imam Syafi'i itu mengatakan bahwasanya mengusap itu hanya sampai tangan saja, tidak sampai siku. Ya, berdalil dengan hadis Nabi, innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha. Ya. Jadi yakfika, kata Nabi, mengusap tangan itu sampai sini saja, ya, tidak sampai siku. Dan inilah pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i, dan hadisnya ini muttafaqun alaih, lebih kuat daripada dalil yang diambil sebagai sandaran untuk perkataan mashul yadaini ma'al mirfaqain. Dalil yang mengatakan mengusap tangan sampai siku, dalilnya lebih lemah daripada dalil yang mengatakan hanya sampai pergelangan tangan saja. Ya, soalnya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Dan inilah yang dirojihkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarh Muhadzab. Nah, ini saya nukil dari kitab Kifayatul Akhyar. Ya, banyak ulama Syafi'iyah yang justru merojihkan pendapat qaul qadimnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwasannya mashul yadain itu hanya sampai telapak tangan, tidak sampai mirfaqaini. Tapi sepertinya pendapat yang mu'tamad dalam madhab adalah sampai mirfaqain, sebagaimana dalam kitab Ringkasan Mu'tamad karya Syekh Muhammad Al-Zuhaili, yaitu kitab Al-Wasit. Di sana dijelaskan kalau memang dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad itu adalah ma'al mirfaqain. Meskipun yang rajih sesuai dalil yang lebih kuat dalilnya, ya, dan itu juga pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala adalah hanya sampai telapak tangan, itu sesuai dengan zahirnya hadis. Wallahu taala a'lam. Kemudian yang keempat at-tartib, yaitu berurutan, pertama wajah, kemudian baru tangan. Sebagaimana wudu, ya, tartib. Mulai dari wajah dulu, ya, kemudian tangan, rambut kepala, dan juga kaki, berurutan. Kaifiyatut tayammum, ya, bagaimana kaifiyah tayammum? Secara ringkas di sini dijelaskan. Pertama berniat, kemudian memukulkan kedua telapak tangan ke tanah, darbatan, pukulan pertama. Ya, yamsah biha al-wajh. Jadi pukulan pertama, kemudian dia tiup, ya, lalu dia gunakan untuk mengusap wajahnya. Wa darbatan. Ya, kemudian pukulan yang kedua, wa darbatan ukhra yamsah biha al-yadain. Pukulan kedua dia pakai untuk mengusap tangannya sampai siku, dari ujung jari, ya, sampai siku. Fayamsahu al-yadil yumna bil yusra, tangan kanan diusap dengan tangan kiri dan tangan kiri diusap dengan tangan kanan, ya, sebaliknya begitu. Khututan, ya, khututan.
Ma'atafriqil asabi, ya tangannya direnggangkan, tidak dirapat tapi direnggang. Ya, sebagaimana berwudu ya. Tsumma yamsahul yadil yusra bil yumna, kemudian ya mengusap tangan kiri menggunakan tangan kanan. Wal mashu yakunu marratan wahidah. Nah, dalam tayamum itu hanya disunahkan sekali saja. Tidak tatslits. Ya, tidak tatslits sebagaimana berwudu. Ya, berwudu. Kalau berwudu ya disunahkan tatslits. Sedangkan tayamum tidak, hanya sekali usapan saja. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tayammum darbatan. Tayamum itu 2 kali pukulan. Darbatun lil wajhi, pukulan pertama untuk mengusap wajah, dan pukulan yang kedua untuk kedua tangan sampai siku. Rawahu ad-Daruqutni. Faidah, yusannu ya naz'ul khatim fi darbatil ula limashil wajhi. Disunahkan mencopot cincin kalau ada cincin. Ya, disunahkan untuk mencopot cincin ketika pukulan pertama yang digunakan untuk mengusap wajah. Akan tetapi ya, di sini yusannu, di pukulan pertama yang untuk mengusap wajah itu sunnah mencopot cincin, tapi yang di pukulan kedua itu yajib. Fit darbati tsaniyah limashil yadaini haitsu yajibu isalut turab ila ma tahtal khatam. Di pukulan kedua yang untuk mengusap tangan sampai siku itu cincinnya wajib dilepas. Kenapa? Supaya apa yang kulit yang berada di bawah cincin tadi terkena usapan tanah untuk tayamum. Nah, sebagaimana kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Supaya kena dan itu wajib dikenakan dalam tayamum, maka cincin tadi wajib untuk dilepas. Kalau tidak, nanti ada bagian dari kulit dari tangan ini yang tidak terkena usapan tayamum, maka tayamumnya otomatis batal. Ya, wallahu taala wa a'lam. Kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu sunnah dan pembatal-pembatal tayamum. Pertama, sunanuhu salasatu asya. Sunnahnya ada 3 macam. Yang pertama ada 3 hal, yaitu membaca bismillah, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, dan juga mualah, berturut-turut, berkesinambungan. Walladzi yubtilu tayammum salasatu asya. Sedangkan yang membatalkan tayamum ada 3 hal juga. Yang pertama yaitu apa saja yang membatalkan wudu, maka otomatis membatalkan tayamum. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah, melihat air di luar waktu salat. Dan yang ketiga riddah, murtad. Qala syarih ya, hafizahullah, sunnah tayamum ada 1 tasmiyah fi awalihi, membaca bismillah, dan lengkapnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua taqdimu mashil yadil yumna 'alal yusra, mendahulukan mengusap bagian tangan kanan daripada tangan yang kiri. Ya, ini sebagaimana perkara dalam wudu atau at-tayammun. Yang ketiga mualah, ai at-tatabu, berurutan, berkesinambungan. Baina mashil wajhi wal yadain, antara dari membasuh wajah, mengusap wajah, dan mengusap kedua tangan. Maksudnya apa? Al-mualah adamul fasil at-tawil urfan, tidak ada jeda yang lama secara uruf. Tapi kalaupun ada jeda yang lama secara uruf, maka itu tidak membatalkan tayamum. Ya, begitu juga dalam berwudu. Dalam berwudu itu juga disunahkan mualah, disunahkan alias tidak sampai membatalkan wudu. Ya, kalau misalnya lagi wudu kemudian tiba-tiba airnya mati dan dia baru menemukan air lagi, ya, ternyata airnya mati. Nah, dia tahu ada masjid di sana, berjalan sekitar 10 menit, ada air di sana, dia jalan sampai di sana. Setelah 10 menit anggota wudu yang telah dia wudu pertama kan sudah kering, maka saat itu ketika dia berwudu tidak perlu berwudu ulang dari awal. Ya, tapi lanjutkan.
Ya, dari mana sampai mana dia berwudu tadi, lanjutkan ketika telah tiba di masjid yang dituju tersebut. Jadi muwalah adalah sunnah saja. Dan ada sunnah-sunnah lain yang tidak disebutkan oleh musannif, ya, Abu Suja' rahimahullahu taala. Yang pertama, takhfifut turab walau binafdil yadaini ba'da darbati turabit tahir, yaitu di tanahnya tadi ditipiskan. Ya, kayak ditaruh di situ terus ditiup gitu ya. Habis ditepuk, ditiup supaya tidak terlalu tebal, ya. Tidak terlalu tebal. Itu maksudnya, supaya tidak terlalu tebal ketika mengusap ke anggota tayammum. Yang kedua, tafriqul asabi' fi ad-darbatain. Ketika akan memukul tangan ke tanah untuk mengambil debu, itu disunahkan jari-jari kita itu direnggangkan. Ya, jangan dirapat tapi direnggangkan. Nah, kemudian yang ketiga, ada mutikrar al-mash marratan wahidah. Disunahkan sekali saja. Nah, ini termasuk beda juga kan, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya dalam wudu itu disunahkan taslits 3 kali. Tapi dalam tayamum justru disunahkan sekali saja. Tidak perlu taslits. Yang keempat, naz'ul khatam fi darbatil ula, itu tadi sudah kita jelaskan, yang mencopot cincin di tepukan yang pertama. Tapi di tepukan yang kedua wajib. Ya, dengan kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Yang kelima, bersiwak. Yang keenam, istiqbalul qiblah athna'at tayammum, menghadap kiblat ketika bertayamum. Yang ketujuh, al-bidayah bimashi a'lal wajhi. Disunahkan ketika akan membasuh wajah dimulai dari bagian atas wajah, baru berjalan ke bawah, sunnah. Tapi kalau memulai dari pipi kanan dulu ke kiri boleh juga. Yang jelas disunahkan itu dari atas dulu menuju ke bawah. Nah, lalu pembahasan yang terakhir, mubtilatut tayammum, hal-hal yang membatalkan tayammum. Yang pertama adalah apa saja yang membatalkan wudu, maka dia juga membatalkan tayammum. Apa saja yang membatalkan wudu? Ya ada 5 dalam mazhab Syafi'i, dan itu kita sudah jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Membatal wudu ada 5. Ma kharaja minas sabilain, apa saja yang keluar dari 2 jalan kecuali mani. Kemudian yang kedua adalah an-naum, ya, ala ghairi hayatil mutamakkin, tidur dalam keadaan yang tidak mutamakkin. Kemudian yang ketiga, zawalul aql, hilangnya akal. Yang keempat adalah lamsul mar'ah al-ajnabiyah, menyentuh wanita yang bukan mahram. Dan yang kelima adalah massul farji, menyentuh kemaluan. Nah, itu membatalkan wudu, maka otomatis juga membatalkan tayammum. Yang kedua, ru'yatul ma' qabla dukhuli fi shalah liman faqadal ma', melihat air sebelum masuk ke sholat. Kalau yang tadi kita bahas, dia sudah masuk sholat, lihat air. Kalau dia di daerah yang ada air, umumnya ada air, maka wajib dia putus sholatnya, dia berwudu. Tapi kalau dia sedang sholat dan melihat air dan dia berada sedang di tempat yang secara umum jarang ada air atau sedang safar, maka saat itu dia tidak perlu memutus sholat. Ya, tidak wajib bagi dia memutus sholat dan mengulangi sholat, tidak wajib. Nah, kalau ini ketika dia melihat air saat sebelum masuk sholat, sebelum melakukan sholat, ya, maka bagaimana di sini? Fa idza shalla thumma alima biwujudil ma'. Jika dia sholat kemudian dia melihat ada air, wa kana fi makanin yanduru fihi faqdul ma', ya, di sana dia menemukan air dan dia berada pada tempat yang umumnya ada air, yaitu pada saat mukim, batala tayammum wa alaihi al-wudu, ya, maka batal tayamumnya dan dia wajib berwudu. Nah, ini ternyata hampir sama dengan yang tadi. Wa in kana bi makanin yanduru fihi wujudil ma', kalau dia berada di tempat yang di sana kebanyakan tidak ada air atau dalam keadaan safar, maka saat itu fala yubtilu at-tayammum. Ya, jadi intinya hampir sama dengan yang tadi kita bahas. Kalau dia melihat air, sudah sholat,
dia tahu ada air dan dia berada saat mukim atau berada di tempat yang notabene di sana banyak air, maka pada saat itu dia harus membatalkan tayamumnya dan dia batalkan sholatnya, dia berwudu. Tapi kalau saat itu dia melihat air, mengetahui ada air dan dia dalam keadaan safar atau di tempat yang jarang ada air, maka saat itu tayamumnya tidak batal. Nah, ada penjelasan tambahan di sini. Ru'yatul ma'. Ya, ru'yatul ma' itu terbagi menjadi 3 keadaan. Yang pertama qabla shalah. Dia melihat air sebelum sholat sebagaimana yang ini ya. Qabla dukhuli fi shalah. Kemudian yang kedua melihat air asna as-shalah, ketika sedang sholat. Kemudian yang ketiga melihat air ba'da shalah. Nah, ada 3 keadaan. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama melihat air qabla shalah. Sebelum sholat dia melihat air, maka otomatis tayamumnya batal dan dia wajib berwudu. Ya, dia wajib berwudu. Hada maklum insyaallah. Ini sudah maklum ya. Baru mau sholat, nemu air. Maka saat itu tayamumnya batal. Idza wujidal ma' batalat tayammum. Langsung tayamum. Karena dia belum masuk sholat. Kemudian yang kedua, ketika sedang sholat. Nah, ketika sedang sholat bagaimana perinciannya? Seperti tadi, kalau dia dalam keadaan mukim, wajib dia batalkan sholatnya dan berwudu. Kalau dalam keadaan safar atau dalam keadaan tempat yang jarang ada air, dia tidak perlu membatalkan tayamumnya, tidak perlu membatalkan sholatnya dan teruskan sholatnya tidak mengapa. Yang ketiga, ba'da sholah. Ketika dia telah sholat, baru melihat ada air atau baru tahu ada air, maka saat itu dia tidak ada kewajiban untuk mengulangi sholatnya. Ya, jadi itu ada 3 rincian bagaimana seseorang ru'yatul ma'. Dalam keadaan sebelum sholat, wajib dia berwudu karena telah melihat air, batalkan tayamumnya. Yang kedua, ketika dia dalam keadaan sholat, maka ada 2 perincian barusan. Bagaimana perincian dalam keadaan mukim atau safar. Kemudian yang ketiga, dia melihat air setelah sholat, maka pada saat itu dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Poin yang ketiga, ar-riddah wa hiya qat'ul islam bil kufur. Ya, yaitu murtad. Ya. Pembatal tayamum yang ketiga adalah murtad. Nah, dan ini juga termasuk perbedaan antara tayamum dengan wudu. Dalam wudu itu tidak batal gara-gara murtad, tidak. Bismillah. Tapi kalau tayamum membatalkan murtad membatalkan tayamum. Ya. Kalau wudu itu tidak batal gara-gara murtad. Kalau tayamum menjadi batal gara-gara murtad. Kenapa demikian? Ya. Sekali lagi ya, saya lihat dari kitab Kifayatul Akhyar, di sana dijelaskan kenapa bisa kok tayamum batal gara-gara murtad sedangkan yang namanya wudu tidak batal gara-gara murtad. Yang pertama, kalau yang namanya murtad itu membatalkan amal, ya, murtad membatalkan amal itu kalau di murtadnya tadi dibawa sampai mati. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yartadid minkum 'an dinihi ya fayamut." Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut. Wa man yartadid minkum 'an dinihi fayamut faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ya. Jadi yang namanya murtad menghapus amal itu kalau dia murtadnya dibawa sampai mati, maka amalnya terhapus. Yang kedua, dikatakan dalam kitab Kifayatul Akhyar, yang namanya tayamum itu kan hanya istibahatul ibadah, hanya membolehkan ibadah dan tidak ada pembolehan bersama kemurtadan. Sedangkan wudu ya itu memang menghilangkan hadas.
baik hadas kecil ataupun hadas besar, ya. Dan dia akan terus ada selama tidak melakukan pembatal-pembatal wudhu yang 5 tadi. Jadi dari sisi niat, dari sisi kegunaannya saja, kalau wudhu itu jelas mengangkat hadas, sedangkan tayamum tidak mengangkat hadas, tapi hanya membolehkan untuk beribadah. Sehingga tidak ada ceritanya pembolehan ibadah dengan kemurtadan, maka otomatis batal. Sedangkan namanya wudhu itu mengangkat hadas, dan dia pembatalnya adalah 5 tadi menurut mazhab Syafi'i. Ya, selama tidak melakukan pembatal tersebut, maka otomatis wudhunya tadi, meskipun orang tadi habis itu murtad, maka wudhunya tetap ada. Artinya kalau ada seseorang berwudhu, kemudian sebelum dia sholat dia ternyata waliyadzubillah murtad, ya, murtad baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan murtad, lalu dia masuk Islam lagi, ya, masuk Islam lagi, maka pada saat itu ketika dia hendak sholat tidak perlu dia memperbaharui wudhunya. Kenapa? Karena wudhunya masih ada, belum batal, sebab wudhu tidak dibatalkan oleh tidak dibatalkan oleh riddah, ya. Amalan wudhunya tadi tidak batal karena murtad. Sebagaimana contoh orang yang haji, si fulan haji di umur 30, kemudian di umur 31 dia murtad, astagfirullah wal'iyadzubillah. Tetapi sebelum dia meninggal, ya, ternyata di umur 32 dia kembali masuk Islam, bersyahadat misalnya, ya, dia kembali bersyahadat. Maka saat itu amalan hajinya tetap terjaga, tidak hilang di sisi Allah, alias saat itu dia tidak perlu lagi melakukan haji yang wajib. Kenapa? Karena sudah dia lakukan 2 tahun sebelumnya, saat dia sebelum murtad. Jadi yang namanya murtad menghilangkan amal. Wa man yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, yaitu fayamut. Kalau dia murtad dan membawa murtadnya mati, ya, meninggal dalam keadaan murtad tadi, maka barulah saat itu amalnya hangus. Tapi kalau belum meninggal dan sempat kembali memeluk Islam, maka amalannya tadi yang dia lakukan sebelum dia murtad itu tetap terjaga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang saya kutip, saya nukil dari kitab Kifayatul Akhyar karya Taqiyuddin Al-Hisni, ya, rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau begitu bisa kita ketahui beberapa, bisa kita kumpulkan di sini kira-kira ada 7 perbedaan antara wudhu dengan tayamum. Yang pertama, wudhu itu adalah toharoh asliyah, dia adalah toharoh yang asli, sedangkan tayamum toharoh darurah, ada atau toharoh yang pengganti. Ya, wudhu itu toharoh yang asli, sedangkan tayamum hanya toharoh pengganti. Kedua, wudhu itu yarfa'ul hadas, mengangkat hadas kecil ataupun besar, sedangkan toharoh hanya istibahatul ibadah, hanya pembolehan ibadah saja. Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, at-tayammum min khasaisi hadhil ummah. Tayammum itu adalah kekhususan umat Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu, tapi wudhu itu dimiliki oleh umat-umat terdahulu dan juga kita. Jadi kalau tayamum khusus, kalau wudhu tidak. Yang keempat, tayamum itu baru disyariatkan tahun ke-6 Hijriah, sedangkan wudhu disyariatkan bahkan sebelum Hijriah, ya, pada saat Isra dan Mi'raj. Kemudian yang kelima yaitu wudhu mempunyai 4 anggota. Anggotanya adalah wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian rambut atau kepala, dan kedua kaki sampai mata kaki. Itu kalau wudhu. Ada 4 anggota wudhu yang wajib dibasuh atau diwudhukan.
Sedangkan tayamum hanya punya dua, yaitu wajah dan kedua tangan. Perbedaan yang kelima, ya, yang namanya wudu itu sah dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Itu wudu. Tapi tayamum tidak boleh dilakukan tidak boleh dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Itu yang keenam. Saya ulangi, yang keenam, wudu itu boleh dilakukan alias sah wudunya jika dilakukan sebelum masuk waktu sholat. Berbeda dengan tayamum. Tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat sebagaimana syarat tayamum yang sudah kita baca barusan. Yang ketujuh, yang namanya wudu tidak batal karena murtad, sedangkan tayamum batal karena murtad. Nah, ya, perbedaan yang kedelapan, yang namanya wudu itu bisa dipakai untuk beberapa kali sholat fardu. Ya, dia wudu untuk sholat subuh, bisa dia pakai wudu subuh tadi untuk sholat zuhur selama tidak melakukan pembatal-pembantalnya. Ya, bahkan kalau dia seharian sholat itu hanya menggunakan satu wudu saja, nggak masalah selama belum batal. Tapi tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat fardu saja. Nah, itu kira-kira ya ada 8 perbedaan yang bisa kita temukan antara wudu dengan tayamum. Alhamdulillah kita telah selesai membahas tayamum. Maka insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan membahas ashabul jabair, yang mengusap di jabirah atau perban ya, atau gips. Nah, wallahu ta'ala wa a'lam. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Jika ada yang mau bertanya silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Jika bisa saya jawab akan saya jawab, jika tidak maka wallahu ta'ala wa a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.